Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita bertemu lagi dalam pembahasan tentang mengukur suhu cairan minyak. Dan ini adalah bagian yang kedua. Akan dibahas tentang spesifikasi peralatan termometer cairan dalam kaca atau liquid in glass thermometer. Semoga bermanfaat. Termometer cairan dalam kaca atau liquid in glass thermometer. Termometer cairan dalam kaca atau liquid in glass thermometer yang digunakan untuk mengukur suhu minyak harus memenuhi persyaratan dan spesifikasi dari ASTM E1 atau E2251. Termometer ini dari tipe termometer celup total atau total immersion dan termometer celup parsial atau partial immersion. Termometer celup total adalah termometer yang dirancang untuk menunjukkan suhu dengan benar pada saat dicelupkan ke dalam media atau cairan yang diukur suhunya hingga bagian atas kolom cairan. Kolom cairan ini yang menunjukkan suhu dari termometer. Pada batang termometer biasanya ditulis total IMM yang berarti total immersion. Sedangkan termometer celup parsial adalah termometer yang dirancang untuk menunjukkan suhu dengan benar pada saat dicelupkan ke dalam media atau cairan yang diukur suhunya hingga kedalaman tertentu yang ditandai pada batang termometer. Pada tanda ini biasanya ditulis misalnya 76 mm IMM atau 76 mili immersion. Cairan yang ada di dalam termometer bisa dari air raksa, tetapi karena bahaya yang teridentifikasi dari air raksa, termometer air raksa dalam kaca atau mercury in glass thermometer penggunaannya mulai dihentikan secara bertahap. Tipe termometer cairan dalam kaca. Ini adalah gambar dari termometer tipe total immersion yang sedang digunakan untuk mengukur suhu cairan. Di bagian bawah adalah bulb, kemudian stem atau batang termometer, dan yang ini adalah skala suhu yang terukir pada batang termometer. Termometer ini dapat menunjuk suhu dengan benar jika dicelupkan dalam cairan yang diukur suhunya sampai dengan ketinggian di mana meniskus kolom cairan dalam kaca termometer tidak lebih dari setengah inci atau
12 mili di atas permukaan cairan yang diukur suhunya. Pada gambar yang kedua adalah termometer tipe partial immersion. Termometer ini dapat menunjuk suhu dengan benar jika dicelupkan ke dalam cairan yang diukur suhunya sampai pada tanda pencelupan yang terdapat pada batang termometer. Tinggi kolom cairan dalam termometer ini adalah tempat di mana pembacaan suhu dilakukan. Termometer cairan dalam kaca harus memiliki tanda skala yang diukir secara permanen pada batang atau stem kacanya. Termometer yang digunakan dalam pengukuran atau termometer kerja harus dikalibrasi di laboratorium dan secara berkala dibandingkan ke termometer standar. Termometer untuk pengukuran suhu statis. Tank termometer digunakan untuk pengukuran suhu statis cairan minyak di dalam tangki. Termometer ini adalah termometer cairan dalam kaca dari tipe celup total. Tank termometer yang digunakan bersama dengan cup case assembly dicelup seluruhnya dalam cairan di tangki, tetapi termometer hanya sebagian tercelup ketika dibaca. Tabel berikut ini adalah contoh dari beberapa tank termometer yang digunakan. Tank termometer. Ini adalah beberapa contoh dari tank termometer. Seperti misalnya ASTM termometer 58C yang memiliki rentang suhu pengukuran dari minus 34 sampai dengan plus 49 derajat Celcius. Kemudian juga ada ASTM termometer 59C yang memiliki rentang pengukuran suhu dari minus 18 derajat Celcius sampai dengan plus 82 derajat Celcius. ASTM termometer dengan huruf C adalah untuk skala derajat Celcius, sedangkan ASTM termometer dengan huruf F adalah untuk skala Fahrenheit. ASTM termometer yang diawali dengan huruf S seperti S58C adalah termometer cairan dalam kaca dengan cairan hazard yang rendah.
sesuai dengan standar ASTM E2251. Kecuali angel stem, semua termometer seperti yang telah disebutkan di atas tadi adalah tipe celup total atau total immersion. Untuk mengetahui daftar yang lebih lengkap dapat dilihat pada API MPMS Chapter 1.7. Termometer untuk pengukuran suhu dinamis. Contoh dari beberapa termometer cairan dalam kaca yang digunakan untuk pengukuran suhu dinamis ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pada tabel ini terlihat beberapa termometer seperti contohnya ASTM termometer nomor 63C yang dapat digunakan untuk pengukuran suhu dinamis. Jika termometer ini digunakan dengan cara tidak celup total, kesalahan yang terjadi karena perbedaan moe kaca dan cairan pada stem termometer harus dianalisis dan dikoreksi. Ini akan kita bicarakan, kita bahas di kemudian hari. Daftar yang lebih lengkap dapat dilihat pada API MPMS Chapter 7.1. Thermometer assembly atau rakitan termometer. Untuk dapat digunakan dalam pengukuran suhu, termometer cairan dalam kaca atau liquid in glass thermometer perlu dirakit dalam suatu case assembly. Beberapa tipe case assembly yang biasa digunakan adalah yang pertama, cup case assembly. Termometer cup case assembly seperti yang ditunjukkan pada gambar terbuat dari kayu keras yang dipernis atau bahan tahan karat yang tidak menimbulkan percikan api. Cup case assembly memiliki cup dengan kapasitas minimal 100 ml atau 6,1 inci kubik. Posisi bab setidaknya 9,5 mm dari dinding terdekat dan bagian bawah bab berjarak 25,4 mm plus minus 5 mm di atas dasar cup. Termometer yang dirakit dalam cup case adalah termometer tipe celup total atau total immersion seperti yang terdapat pada tabel tank termometer. Ini adalah gambar dari cup case assembly yang terbuat dari kayu keras yang dipernis. Terlihat termometer tipe celup total yang dipasang pada cup case assembly. Dan di bagian bawah
adalah cupnya yang memiliki kapasitas minimal 100 ml. Ini adalah klem untuk mengikat termometer. Jika ukuran cup diperbesar, akan terlihat posisi bulb berada pada 25,4 mm plus minus 5 mm dari dasar cup. Dan jarak bulb dari dinding terdekat adalah 9,5 mm. Case assembly berikutnya adalah flashing case assembly. Termometer flashing case assembly seperti yang ditunjukkan pada gambar terbuat dari bahan tahan karat yang tidak menimbulkan percikan api. Memiliki ruang silinder dengan kapasitas minimal 200 ml atau 12,2 inci kubik. Diberi cup atau pipa kecil yang dipasang pada silinder secara rigid untuk menjadi pelindung dari termometer. Ruang silinder memiliki penutup di bagian atas dan bawah yang dapat bekerja dengan cepat. Dioperasikan dengan sentakan tali atau rantai yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan rakitan ke dalam tangki. Ketika penutupnya terbuka, cairan minyak di dalam tangki dapat mengalir melalui ruang silinder dan melewati bulb termometer. Saat tertutup, ruang silinder harus tetap penuh. Termometer yang digunakan adalah dari tipe celup total atau total immersion thermometer. Ini adalah gambar dari termometer flashing case assembly. Dan ini adalah cup yang menjadi pelindung termometer. Bagian ini adalah ruang silinder yang memiliki kapasitas minimal 200 ml. Dan ini adalah penutup yang dapat terbuka secara otomatis ketika diturunkan atau tertutup ketika dinaikkan. Flashing case assembly ini terbuat dari bahan tahan karat yang tidak menimbulkan percikan api. Dan ini adalah termometer ASTM tipe celup total. Selanjutnya adalah termometer armored case assembly. Termometer armored case assembly seperti yang ditunjukkan pada gambar terbuat dari cup atau pipa kecil tahan karat yang tidak menimbulkan percikan api.
Diameter luar tidak melebihi 13 mm atau setengah inci. Baik termometer celup total ataupun termometer celup parsial bisa digunakan dalam armored case assembly. Armored case assembly dijaga tetap tercelup pada ketinggian yang tepat dalam cairan ketika termometer sedang dibaca. Selanjutnya adalah termometer angle stem assembly. Termometer angle stem assembly seperti yang terlihat pada gambar di bawah dipasang pada thermowell atau subcat standar dari logam ke tangki dengan sambungan ulir atau drat. Stem kaca dilindungi dengan cup. Panjang stem tidak termasuk bagian skala adalah untuk tangki tegak kapasitas di atas 795 meter kubik atau 5.000 barrel, sedikitnya 0,9 meter. Untuk tangki tegak kapasitas di bawah 795 meter kubik atau 5.000 barrel, sedikitnya 0,3 meter. Bagian sensitif termometer tidak lebih dari 60 mm dan sudut stem 90 derajat atau lebih untuk menyesuaikan dengan kontur dinding tangki. Thermowell. Penggunaan thermowell diperlukan dalam pengukuran suhu untuk mengisolasi cairan yang diukur suhunya dari sensor suhu. Umumnya digunakan pada pengukuran suhu dinamis. Ada dua tipe klasifikasi, yaitu thermowell uji dan thermowell sensor. Thermowell uji untuk sesekali digunakan dan ditutup jika tidak digunakan untuk mencegah benda asing terakumulasi di dalam lubang thermowell. Thermowell sensor untuk dipasang sensor suhu secara permanen dan harus disesuaikan dengan alat ukur suhu atau termometer yang digunakan. Thermowell uji dan thermowell sensor harus dari tipe yang sama, panjang dan besar lubang yang sama untuk memungkinkan pemasangan termometer. Secara berkala, thermowell diperiksa untuk mengetahui adanya akumulasi benda asing dan dibersihkan jika diperlukan. Thermowell yang tersumbat dapat menyebabkan kesalahan ukur dan merusak termometer. Thermowell harus memenuhi rating tekanan dan suhu operasi dari sistem dan didesain untuk dapat menahan getaran yang disebabkan oleh aliran. Thermowell dibuat dari bahan yang kompatibel dengan cairan yang diukur suhunya dan tahan korosi. Biasanya dipilih baja tahan karat 304 atau 316. Thermowell uji dan thermowell sensor dipasang berdekatan sesuai standar kode dan praktis dengan cara
ulir atau flange. Sedapat mungkin pada posisi vertikal dan ruang antara dinding termowel dan sensor diisi dengan bahan penghantar panas untuk meningkatkan konduksi panas dan waktu respon sensor suhu. Panjang termowel cukup untuk menempatkan sensor di tengah sepertiga diameter pipa atau memberikan pencelupan 0,3 meter kecuali dibatasi oleh kecepatan fluida. Ini adalah contoh dari termowel dengan sambungan atau koneksi ulir, dan yang ini adalah contoh dari termowel dengan koneksi flange. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.